Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Hana, Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Memasuki tahun 2021, hampir setiap orang memiliki semangat yang baru, berharap bahwa pandemi akan cepat berlalu. Bergantinya tahun seolah menggantikan masalah dan pergumulan kita di sepanjang tahun yang lalu. Nyatanya, pandemi tak kunjung berakhir. Malah di berita-berita kita mendengar bahwa virus COVID-19 telah bermutasi. Bahkan penyebarannya lebih cepat dari sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, dunia mengalami tekanan. Mungkin kita telah lelah berjuang, hampir menyerah dalam keadaan yang tak kunjung usai. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lukas 2 ayat 36 sampai 38 mengisahkan seorang nabi perempuan bernama Hana. Ia sudah lanjut usia, hidup sebagai janda setelah menikah selama 7 tahun. Sebagai seorang janda, dapat dipastikan bahwa kehidupan Hana sangatlah berat. Karena pada masa itu, hidup seorang janda harus ditanggung oleh kerabatnya. Ditambah, kondisi bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan sangat putus asa karena penjajahan yang tak kunjung usai. Meski berat dan hidup dalam kesulitan, Hana tetap memiliki kehidupan yang penuh harapan, dan pengharapan itu tidaklah sia-sia. Dalam penantiannya, ia menghabiskan waktu di bait Allah, berdoa dan berpuasa. Sebab itu, ketika Yesus hadir, dia bersyukur kepada Tuhan, dan ia memberitakan kepada setiap orang yang ditemuinya, semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana? Pertama, menantikan kehadiran Tuhan dengan hidup dalam pengharapan. Hana menjalani kehidupan yang sulit dengan terus melakukan kehendaknya. Inilah pengharapan yang aktif. Ia tidak menyerah dalam keadaannya. Sebaliknya, ia tahu bahwa segala yang dilakukannya akan membuat dirinya peka dengan kehadiran Tuhan yang ia nantikan. Kedua, mengalami perjumpaan dengan Tuhan memampukan kita menjadi saksi bagi sesama yang juga putus asa dan hidup dalam tekanan. Saudara, mari kita hayati hidup berpengharapan di dalam Tuhan di sepanjang tahun ini. Teruslah berjuang menjadi saksi kebaikannya bagi sesama kita. Mari kita nantikan kelegaan dari situasi ini dengan sikap aktif dan memperjuangkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara memelihara dan menghayati hidup dalam pengharapan, khususnya dalam kondisi yang berat dan sulit? 2. Ceritakan pengalaman saudara diteguhkan dalam penantian saudara. Doakan. 1. Setiap orang yang saat ini sedang berjuang, pasien COVID-19 yang berjuang bertahan dan berpulih, para pekerja yang berjuang bekerja untuk menafkahi keluarganya, setiap orang yang tidak menyerah pada kondisi saat ini. 2. Upaya setiap orang untuk hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. 3. Doakan pergumulan seseorang yang saudara ketahui sedang berada dalam penantian di kondisi pergumulannya.